Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, ingin mempresentasikan program kreativitas mahasiswa dengan judul Sosialisasi dan Penyuluhan Aplikasi Indak Tangsel sebagai solusi peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Saya Muhammad Zaran Putra Sarjono sebagai Ketua Kelompok. Saya Mela Tamara. Saya Nabila. Saya Rizkyana Devi. Dan saya Aulia Syafa Kurnia. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, dunia termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. PSBB juga telah dilakukan Pemkot Tangsel untuk memutus mata rantai COVID-19. Untuk itu, Pemkot terus melakukan kebijakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya terpenuhi meski dari rumah saja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel meluncurkan aplikasi yang bernama Indak Tangsel yang merupakan singkatan dari Info Pedagang Tangsel. Aplikasi ini diluncurkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara penerapan physical distancing. Aplikasi ini merupakan layanan antar belanja kebutuhan warga. Dalam aplikasi ini menyediakan informasi kontak berupa nomor telepon para pedagang Tangsel, baik dari pedagang di pasar tradisional, pasar modern, di wilayah pengembang, minimarket, supermarket, atau retail modern, dan pedagang umum. Jadi intinya aplikasi ini untuk mempermudah pembeli berbelanja dan memenuhi dan membantu penjual pedagang. Aplikasi ini merupakan upaya dalam membantu perekonomian pedagang dan mempermudah pembeli dalam memesan barang tanpa harus keluar rumah. Namun disayangkan aplikasi ini yang memang masih terbilang baru, belum diketahui oleh banyak masyarakat Tangsel. Aplikasi ini belum banyak digunakan oleh masyarakat Tangsel sehingga tujuan dari pembuatan aplikasi ini sendiri juga belum tercapai secara maksimal. Nah, melihat dari latar belakang masalah tersebut, kelompok kami ingin melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan adanya aplikasi Indak Tangsel ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa penyebab masih banyaknya warga Tangsel yang belum menggunakan aplikasi Indak sebagai media layanan antar belanja kebutuhan warga. Bagaimana mengenalkan aplikasi Indak Tangsel ini kepada warga Tangerang Selatan sebagai media layanan antar belanja kebutuhan warga? Apa dampak dari adanya aplikasi Indak Tangsel terhadap masyarakat Tangerang Selatan? Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab masih banyaknya warga Tangsel belum menggunakan aplikasi Indak Tangsel ini sebagai media layanan antar belanja kebutuhan warga. Yang kedua, untuk mengenalkan aplikasi Indak Tangsel kepada warga Tangerang Selatan sebagai media layanan antar belanja kebutuhan warga. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari adanya aplikasi Indak Tangsel terhadap masyarakat Tangerang Selatan. Adapun manfaat dari adanya program ini yaitu untuk mengenalkan dan mempermudah masyarakat Tangerang Selatan dalam berdagang maupun berbelanja kebutuhan. Ada 3 luaran, yaitu yang pertama laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Selanjutnya, Yang kedua di sini ada gambaran masyarakat umum. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 dan tertanggal 26 November 2008.
Pembentukan daerah otonom baru tersebut yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dilakukan dengan tujuan peningkatan pelayaran dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan 36 kecamatan, luas wilayah kurang lebih 1.159,05 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang. Kota Tangsel memiliki moto cerdas, modern, dan religius. Sifat-sifat mulia yang menjadi tantangan dan harapan semua pihak berharap memiliki masa depan yang benderang, mutlak membutuhkan rancang bangun yang baik meliputi tahapan-tahapan terukur. Setidaknya mengacu kepada konsep kehidupan yang ingin diwujudkan cerdas, modern, religius. Masyarakat Kota Tangerang Selatan berasal dari berbagai macam suku dan budaya. Penduduk aslinya adalah masyarakat Betawi, Sunda, dan selebihnya adalah masyarakat urban yang berdatangan dari berbagai daerah. Kota Tangerang Selatan dikenal dengan kota modern yang kaya akan wisata kulinernya di kawasan BSD. Hal ini menandakan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki peluang investasi yang bagus dan dapat meningkatkan perekonomian di Tangerang Selatan. Berdasarkan pajak dan retribusi daerah, 2012 sampai 2016 ada 9 lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan di Kota Tangerang Selatan atau sektor basis. 9 sektor unggulan tersebut adalah konstruksi, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Lanjut, Mela. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Syafa. Selanjutnya bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Apabila proposal ini disetujui, apabila proposal ini dapat disetujui, maka akan dilaksanakan penyuluhan mengenai aplikasi Indang Tangsel kepada masyarakat Tangerang Selatan. Yang kedua ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah kualitatif, menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui dari dekat kegiatan dan peristiwa tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang berguna sesuai fokus penelitian, dan dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap warga Tangerang Selatan mengenai aplikasi Indang Tangsel. Yang kedua ada wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara aplikasi Indang Tangsel dan juga kepada warga Tangerang Selatan sebagai sasaran dari dibuatnya aplikasi ini. Yang ketiga ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam PKMM ini yaitu pendekatan kualitatif, menggunakan metode deskriptif dengan teknik wawancara dalam pengumpulan data-data kebutuhan untuk PKM ini. Dalam penelitian ini, hasil wawancara akan diolah sehingga informasi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti maknanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Syafa. Yaitu tahap pelaksana program. Dalam tahap pelaksana program ini memiliki beberapa tahap. Pertama itu ada tahap di mana kami akan melaksanakan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat Tangerang Selatan mengenai aplikasi Indang tersebut. Dan yang di tahap kedua itu kami akan melakukan implementasi atau uji coba aplikasi Indang Tangsel untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan di tahap ketiga itu yaitu kami melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah kami lakukan untuk mengukur tingkat efektivitas dari sosialisasi serta penyuluhan aplikasi Indang tersebut kepada masyarakat Tangerang Selatan. Dan selanjutnya itu ada frekuensi pelaksanaan program. Program punya ini kami akan laksanakan selama 5 bulan. Di bulan pertama itu kami akan melakukan observasi mengenai aplikasi Indang kepada warga Kota Tangerang Selatan. Apakah mereka sudah mengetahui secara dalam tentang aplikasi Indang tersebut?
Dan di bulan kedua itu kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Tangerang Selatan mengenai aplikasi Indak Tangsel, yaitu program kami. Di mana di situ kami mensosialisasi adanya aplikasi Indak tersebut yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membantu masyarakat dalam mengetahui harga pasar. Di bulan ketiga itu kami akan melakukan implementasi serta pendampingan kepada masyarakat dalam menggunakan aplikasi Indak tersebut. Dan di bulan keempat kami melakukan evaluasi dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kami terhadap masyarakat Tangerang Selatan. Dan di bulan kelima kami akan melakukan penyusunan laporan kegiatan yang telah kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johan. Ya, yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan di bab 4. Yang pertama 4.1 ada anggaran biaya. Yang pertama ada jenis perlengkapan. Perlengkapan yang diperlukan menghabiskan 5,8 juta rupiah. Yang kedua ada bahan habis pakai menghabiskan 500.000 rupiah. Yang ketiga ada perjalanan menghabiskan 4,7 juta rupiah. Yang keempat lain-lain menghabiskan dana 1.485.000 rupiah dengan jumlah total 12.485.000 rupiah. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 bulan yang dimulai sejak pendanaan dengan jadwal berikut. Yang pertama, di bulan pertama kita itu melakukan perizinan untuk penelitian. Yang kedua, melakukan kegiatan lapangan berupa observasi terkait aplikasi Indak. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terkait aplikasi Indak. Yang keempat, melakukan penyuluhan terkait aplikasi Indak kepada masyarakat. Yang kelima ada uji coba aplikasi dengan masyarakat. Yang keenam ada penyusunan laporan kemajuan. Yang ketujuh ada penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Yang kedelapan ada penyusunan laporan akhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan rincian justifikasi anggaran yang tadi. Zaran boleh tolong dijelaskan ulang. Nah, mungkin supaya lebih jelas, ada justifikasi anggaran biaya. Yang pertama, jenis perlengkapan itu ada layar proyektor standing, proyektor. Nah, di situ dapat dilihat totalnya ada 5.800.000 rupiah. Terus yang kedua ada bahan habis pakai, itu menghabiskan dana sebesar 1 juta rupiah. Itu dari kuota internet dan subtotal. Yang ketiga ada perjalanan. Nah, dalam melakukan PKM ini kita melaksanakan perjalanan ke instansi sebanyak 4 kali, keperluan belanja itu ada 3 kali, sosialisasi dan penjualan 4 kali, dengan total 4.700.000 rupiah. Terus selanjutnya ada lain-lain. Lain-lain ini seperti keperluan kita saat melakukan sosialisasi. Yang pertama ada biaya pemakaian pulsa, yang kedua ada biaya cetak poster, yang ketiga ada biaya cetak banner, yang keempat ada sewa sound system, yang kelima ada print proposal, dan total dari tersebut 1.485.000. Sedangkan untuk total keseluruhan dari keempat justifikasi anggaran biaya mencapai 12.485.000 rupiah. Nah, terus juga di sini ada formulir surat pernyataan kesediaan dari mitra. Nah, pada proposal PKM kali ini kami akan bermitra dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak di Kota Tangerang Selatan. Nah, dengan adanya mitra ini akan memudahkan kita melakukan dan nantinya jika proposal disetujuin, kita akan lebih mudah untuk mengimplementasikan proposal ini dan membantu warga Tangsel dengan aplikasi Indak. Nah, mungkin itu saja tadi tambahannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya berarti ya. Udah kali.